anbiya wal mursalin wal ulama was-siddiqin was-sholihin. Maka sesuai hadis Nabi, al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu dia akan berkumpul besok bersama dengan orang yang dia cinta. Di dunia ini sudah nampak kita bergaul. Sama siapa kita bergaul, siapa yang paling dicinta, apakah bergaul dengan orang soleh, orang baik, itulah kawan kita besok juga di akhirat. Di dunia ini berkawan dengan orang tak baik, itu juga besok yang akan Allah pertemukan di akhirat. Jadi hidup ini simpel saja. Kalau ingin kau tandai orang itu selamat, tengok gerak-geriknya di dunia ini. Sama siapa dia bergaul, selamat tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma baghina bid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang berhadir, doa kita kepada Allah semoga diberi kekuatan untuk melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan juga besok wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama-sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini merupakan pekan pertama dari kajian rutin kita yang diamanahkan oleh pengurus Masjid Darussalam. Mudah-mudahan kita doakan bisa jadi berkelanjutan yang dijadwalkan pekan pertama atau maksud kami Jumat pertama dan Jumat keempat. Berarti kita dalam sebulan insya Allah 2 kali pertemuan. Nanti Jumat selainnya mungkin bisa kajian umum atau ustaz-ustaz yang lain. Mudah-mudahan doa kita Bapak Ibu, kajian rutin ini biasanya umurnya kadang bertahan 1-2 tahun. Bisa saja kadang ustaznya yang tidak istiqomah atau mungkin jamaahnya yang banyak mengundurkan diri. Maka di awal ini yang perlu niat. Kalau seandainya memang nanti bisa berlanjut, setidaknya sampai akhir hayat kita lanjutkan. Takutnya besok baru pekan berjalan 2 bulan, sakitlah ustaznya, keluar kota ustaznya, itu semua tidak bisa Bapak Ibu kita tolak. Kita hanya menjalani saja. Kekuatan orang beriman itu ada di doanya. Kalau bagus Bapak Ibu doanya, ustaz itu bagus doanya, insya Allah pasti Allah beri kita jalan terbaik untuk menimba ilmu secara istiqomah. Kata kuncinya, setua apa kita hari ini, kekurangan fasilitas yang sudah Allah tidak berikan ke kita hari ini mungkin, apakah karena unsur sudah tua, pendengaran kurang maksimal, atau mohon maaf dan yang lain Allah mungkin sulitkan kita. Yakinlah Bapak Ibu, hukum menuntut ilmu itu sampai kita keliaran wajib hukumnya Bapak Ibu. Tapi mendapat ilmu ini itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menuntut ilmu saja sudah melepaskan kewajiban. Mendapat ilmu itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Yang penting belajar saja terus sampai kita meninggal dunia. Mau siapapun ustaznya nanti yang mengisi kajian ini, datang saja, dengarkan saja. Baik amalkan, tidak baik tinggalkan. Artinya dapat ilmunya itu bukan urusan kita.
Yang penting Bapak Ibu modalnya datang, dengarkan, mana yang bagus amalkan, mana yang tak baik tinggalkan. Mengenai dapat tak dapat itu sekali lagi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal selalu kita doakan, Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, pahamkan kami terhadap agama ini. Wa 'allimna ta'wil. Ajarkan kami ya Allah ilmu takwil. Kalau yang kami baca itu Al-Quran, pahamkan tafsir dari Al-Quran, maksud tujuannya. Wahdina ila siratikal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan mustaqim yang lurus. Jalan siapa yang lurus itu Bapak Ibu? Tentu jalan para anbiya wal mursalin wal ulama was-siddiqin was-sholihin. Maka sesuai hadis Nabi, al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu dia akan berkumpul besok bersama dengan orang yang dia cinta. Di dunia ini sudah nampak kita bergaul. Sama siapa kita bergaul, siapa yang paling dicinta, apakah bergaul dengan orang soleh, orang baik, itulah kawan kita besok juga di akhirat. Di dunia ini berkawan dengan orang tak baik, itu juga besok yang akan Allah pertemukan di akhirat. Jadi hidup ini simpel saja. Kalau ingin kau tandai orang itu selamat, tengok gerak-geriknya di dunia ini. Sama siapa dia bergaul, selamat tulis itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu hadis yang akan kita mulai kita kaji pada subuh ini. Hadis-hadis ini kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kita hari ini. Jadi kita tidak urutkan mana yang mungkin kita anggap prioritas, itu yang akan kita sampaikan dan bisa kita amalkan. Kalau untuk sesi tanya jawab dari waktu Bapak Ibu, kita tidak ada kalau waktu subuh karena jamnya kita ini sekitar 20 menit dan juga jamnya hari ini masih dinas, masih banyak kita yang aktif untuk melakukan aktivitas baik pemerintahan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun aqbalan nasi warḍa bima qasamallahu laka takun agnan nas. Kita potong hadisnya Bapak Ibu, panjang nih. Ittaqil maharima takun aqbalan nasi. Takutlah kamu terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Takut aqbalan nas itu bertanda engkau mendapat derajat hamba aqbalan nas di antara sekalian banyak manusia. Mafhumnya Bapak Ibu, pahamnya begini, terjemah bebas. Orang yang mengaku dirinya itu seorang hamba, kalau kita baca dalam surah Al-Isra ayat 1 ketika kita bulan Isra Mi'raj atau bulan Rajab, ini tak lupa Ustaz membaca Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan abadihi, hambanya. Kalimat abadihi itu, hamba itu kan Allah sedang menguatkan bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah. Hari ini banyak kita ini tidaknya diakui Allah hambanya, tapi kita sendiri yang menyatakan kalau kita berinfak. Nanti kalau ditulis di situ infak 200.000 hamba Allah. Rupanya Bapak Ibu, syarat menjadi hamba Allah itu tak gampang Bapak Ibu. Syarat menyatakan menjadikan diri ini hamba Allah itu tidak mudah Bapak Ibu. Dari sekian banyak syarat-syarat, kalau kita baca tafsir surah Al-Isra ayat 1, abadihi, hambanya Allah. Kenapa Allah tak menyebutkan Subhanalladzi asra bi Muhammadin? Apa sulitnya bagi Allah menyebut Muhammad langsung namanya? Dalam tafsirnya pun memang Muhammad juga. Karena kalau disebut Allah itu Muhammad adalah hambanya, ini adalah tingkatan yang luar biasa,
asal dia taat terhadap aturan-aturan Allah, Bapak Ibu. Jadi hari ini ada orang yang mengaku saya ini hamba Allah. Baik, sejauh mana pengakuan itu supaya Allah juga ikut mengakui dia hamba Allah? Ittaqil ma'alima, takutlah engkau terhadap apa-apa yang diharapkan oleh Allah. Apa yang diharapkan Allah, Pak Ustaz? Mampunya kita melanggar aturan agama, mampunya kita Bapak Ibu melakukan maksiat, mampunya kita Bapak Ibu melakukan kedurhakaan sama Allah. Tapi sejauh mana kita mampu menahan diri ini tak melakukan itu, saat itulah disebut kita abdan nas, engkaulah hamba di antara hamba-hamba Allah, di antara sekian banyak manusia. Jadi Bapak Ibu, jangan sering mengaku-ngaku diri kita ini hamba kalau belum bisa meninggalkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, seorang istri sampai hari ini kalau masih tetap juga belum bisa menahan lisannya untuk mengangkat suara, ataupun mungkin sering dia komentar terhadap suaminya, atau sering dia melakukan kedurhakaan kepada suaminya, itu belum istri hamba Allah. Seorang suami yang belum bisa menahan diri, masih tetap mencari rezeki yang haram, kemudian dia bawa pulang ke rumah, dia kasih ke anak dan bininya, ini juga belum menjadi suami yang dapat berikan hamba Allah. Seorang anak yang dibiayai hari-harinya sekolah, pakaiannya dibeli, sepatunya dibeli, SPP-nya dibayarkan, fasilitas semua sudah dilengkapi orang tuanya, tapi apa yang dia lakukan? Jangankan belajar sungguh-sungguh, malah mohon maaf menghisap lencak kambing, dia menghisap narkoba. Maka anak seperti ini pun belum bisa disebut hamba Allah. Karena apa? Belum bisa menahan diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang pertama, kalau ingin hari ini belajar menjadi hamba Allah, tahan diri ini. Apapun yang diharapkan Allah, katakan tidak. Apa yang diharapkan oleh Allah, tahan diri. Jangan pernah poles lagi agama ini. Yang haramnya kan sedikit-sedikitnya Ustaz, hendaknya kan banyak-banyak. Akhir zaman ini begitu Bapak Ibu. Kalau hanya sedikit-sedikitnya wak bohong Pak Ustaz, bohong kan diharamkan Allah. Kalau sedikit-sedikitnya wak bohong tak ikut arus, nanti awak kan tidak bisa juga Pak Ustaz. Yang sekarang Bapak Ibu, maka orang yang kalau sudah berjamaah dalam lingkaran setan, orang-orang yang mau ikut pun di dalamnya, percikan-percikan itu pasti dia akan kena. Artinya tak gampang menjadi hamba Allah. Apa barometer ukur dari orang yang disebut hamba Allah? Sekuat apa kita bentengi diri kita dari yang haram, saat itulah baru kita disebut hamba Allah. Bapak Ibu, itu yang pertama. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang sudah dibagikan oleh Allah. Qasama berarti dibagi Allah, bisa juga ditakdirkan oleh Allah. Ridho terhadap yang sudah ditentukan Allah, ridho terhadap yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ridho terhadap yang sudah dikadar diukur oleh Allah. Ini tak gampang Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mampu menerima semua takdir yang ditentukan Allah, takun agnan nas, inilah orang yang paling kaya di antara sekian banyak manusia. Artinya kaya dalam hadis ini, inilah orang yang paling sejahtera, paling bahagia, paling senang hidupnya, karena dia mampu menerima takdir Allah. Contoh Bapak Ibu,
Di saat Allah uji kita dengan kematian orang yang kita sayang. Siapa yang meninggal ini? Ayah kita umpamanya. Lalu kemudian kita ni dua adik-beradik. Masyarakat bertaksiah ramai. Berapa anak yang ditinggal? Dua. Dua-duanya sudah sama-sama ini katakanlah kuliah atau belum menikah. Bagaimana mengukur yang dua orang ini siapa yang paling bisa menerima takdir Allah? Anak pertama ketika ayahnya diambil oleh Allah, orang yang paling dia cinta, menangislah sejadi-jadinya, pingsan bolak-balik, diantukkannya kepalanya ke dinding, sampai bolak-balik diingatkan oleh bertaksiah. Nah, ikhlaskan almarhum ayah ini. Jangankan dia, kita pun besok menyusulnya kayak beliau ini. Morau-rau makin menjadi-jadi tangisnya. Sementara anak yang kedua tidak ada bunyi tangisan suara sedikit pun, apalagi kata-kata yang keluar merata. Tapi dia hanya diam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meleleh air matanya, menerima takdir Allah. Tidak ada sedikit pun suara. Manakah di antara dua anak ini yang paling ridho dengan takdir Allah? Jawabnya Bapak Ibu, tidaklah menunjukkan seseorang yang meninggal ayahnya menangis merau-rau bertanda dia kehilangan yang luar biasa. Tapi sesungguhnya orang yang paling menerima keadaan itu, itulah orang yang paling berduka sebenarnya dalam hatinya. Jadi jangan tertipu dalam dunia ini, Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak ini meninggal ayah omahnya, menangis luar biasa sampai pingsan, kesurupan dan segala macam, yakinlah ilmunya dia sebenarnya sedang menyesali. Pertama, tidak terima dengan takdir Allah. Yang kedua, selama ayah ibunya hidup, tidak maksimal dia berbakti kepada keduanya. Itu menunjukkan penyesalan. Maka ada orang meninggal, orang tuanya meratap dia, kenapa cepat kali ayah meninggal? Ya Allah, semalam masih begadang aku sama ayah, semalam aku masih dinasihati ayah, semalam. Penyesalan yang diungkapkan menunjukkan karena ketidakridhoan dengan takdir yang ditentukan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau mau jadi orang yang paling senang hidupnya, paling tenang hidupnya, paling bahagia hidupnya, belajarlah kita hari ini. Ya Allah, aku sudah coba berikhtiar sesuai kemampuan yang Kau berikan kepadaku, tapi kesimpulan hasil tetap Engkau yang memberikan. Maka di saat tidak sesuai yang Allah berikan dengan harapan kita, belajarlah untuk diam sejenak, tidak berkata-kata, senyap Bapak Ibu, tapi ditahan di dalam, belajar menerima takdir Allah. Saat itulah baru kita peroleh kebahagiaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau yang senang-senang saja dapat Bapak Ibu, sudah biasa kita hari ini. Fasilitas-fasilitas dakwah, fasilitas hidup, datang ke masjid, Hondanya ada, hujan pakai mobilnya. Nah, ada tantangan sebenarnya Bapak Ibu. Masjidnya cantik, jalannya ke masjid cantik. Kecuali yang di depan masjid ini, aku itu yang dari sedikit aku bagi. Macam mana modelnya itu? Usulkanlah dulu. Awas di kajian masjid sakit belum tahu, bukannya di luar kota kajian Bapak Ibu. Usulkan dulu supaya aspal itu. Ada. Kapan aspal itu Pak? Barusan. Rusak mobil dibuatnya, pun rusak Bapak Ibu. Ini gara-gara takdir Allah juga ini kan. Belajar menerima aspal yang bolong-bolong, belajar menerima debu yang banyak, itu juga bagian dari wallahu bima qasamallah. Belajar menerima takdir Allah. Tapi itu takdir Allah yang dibuat-buat Bapak Ibu, yakinlah. Tahu Bapak Ibu takdir yang dibuat-buat? Adanya anggarannya itu, cuma tak kemana-mana mereka buat. Itu maksudnya Bapak Ibu. Siapa yang mampu Bapak Ibu ketika dia kena musibah, ketika diuji oleh Allah, tidak ada ucapan
sumpah serapah dari lisannya. Tidak ada keluh kesah yang keluar dari lisannya. Tapi kita yang melihat pun heran. Beruntun masalah itu Allah berikan sama dia. Dia nampak wajahnya teduh saja, diam saja. Kita tanya pun, "Semana kabarnya?" "Alhamdulillah." Loh, ibu yang dapat musibah, ibu yang beruntun masalah dibuat Allah, kok bisa senyum ya? Apa resepnya? Apa kata dia? Kenapa lah harus komplain sama Allah? Jangankan dia, dunia ini pun dia yang punya. Apa yang harus awak komentari sama Allah? Jangankan dalam masalah rezeki yang tak dikasihnya sama awak banyak, sedangkan nafas awak ini pun dia yang punya. Ya terserah Allah lah. Awak sudah ikhtiar, nak dikasihnya sesuai harapan. Apa yang masuk ke dalam hati seorang hamba ini? Syukur selalu dia utamakan, berbaik sangka sama Allah. Takut amdan nas, Allah kayakan hatimu bahwa ini yang dimuliakan Allah. Ustaz ini makin banyak syukurnya, makin bahagia hidupnya. Syukur dalam tanda petik, belajarlah selalu untuk berbaik sangka sama Allah. Apapun yang diberikan Allah, belajar untuk diam menerima takdir Allah. Inilah puncak keimanan seorang yang taat kepada Allah. Kalau hanya meninggalkan yang haram, itu baru bisa menjadi hamba Allah. Tapi ketika menerima takdir Allah, mau baik mau buruk, belajar menerima dengan betul-betul sabar. Diganti sabar dengan syukur, maka di saat itulah abdan nas, hatimu akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik Bapak Ibu kita sholat, tidak sekali dua kali kita mendengarkan ayat yang dibaca Pak Imam kita. Apa dibacanya? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta usri, kesulitan itu, yusra, pastilah ada kemudahan. Dalam hidup ininya Bapak Ibu berulang-ulang, susah, senang, siang, malam, laki-laki, perempuan. Apakah ada orang dari lahir sampai mati susah saja Pak Ustaz? Tidak Bapak Ibu. Nyatanya tetanggaku begitu Pak Ustaz. Bohong. Yang betul adalah nampak zahirku memang susah dia dari kecil sampai dia mati. Pada dasarnya Allah letakkannya saat dia susah kau tengok, sebenarnya kalau dia syukur bahagia dari buat Allah hatinya Bapak Ibu. Jadi tidak ada hidup ini Bapak Ibu yang susah selalu, tidak ada. Tidak ada pula orang ini yang senang terus, tidak ada itu Bapak Ibu. Antonim kata senang pasti susah. Hari ini awak senyum, besok akan menangis. Hari ini awak tertawa, besok akan berduka. Bolak-balik Bapak Ibu. Nah yakin aku Pak Ustaz, tengoklah Bapak Ibu. Apa ada orang 35 ini yang rumah itu beruntun terus, mereka saja yang diambil mereka mau? Kan tidak Bapak Ibu. Hari itu saudaraku tidak datang takziah ke sini. Bapak berduka menangis, saya yang datang menghibur. Takziah, sabar ya Pak. Ini takdir Allah. Sabar ya Pak. Tengok besok Pak. 2 pekan besok, Bapak Ibu lagi yang takziah ke rumah saya. Nanti gantian lagi, Ustaz. Ingat Ustaz kemarin waktu takziah Ustaz suruh saya sabar kan? Iya Pak. Hari ini saya yang mengatakan Ustaz sabar juga ya. Terima musibah ini ya. Ini bertanda Allah sayang sama kita. Diputarnya roda kehidupan ini. Jangan kira saat ini kau berduka hanya kau yang berduka di dunia ini. Tak, semua orang berduka Bapak Ibu. Hari ini kau senang, jangan pula kau sombong. Masih banyak orang yang lebih senang dari diri kita. Artinya tidak ada kata kunci dalam hidup kecuali saat diberikan Allah yang kau suka sesuai keinginanmu dengan Allah, syukurkan, terima kasih ya Allah. Di saat keinginan tak sesuai yang diberikan Allah, sabarkan, baik sangka kau sama Allah. Itu hidup di Bapak Ibu dari sulit-sulitnya. Nah, ibu bertanya, kalau ibu dapat suami ganteng, disyukurkan atau disabarkan? Ibu, kalau dapat suami ganteng itu disyukurkan atau disabarkan? Dapat suami ganteng disyukurkan, lah itu nikmat. Banyak orang yang pengen dapat suami ganteng tak dapat. Dapat suami
suami ganteng disyukurkan, tapi risiko suami ganteng dilarikan pelakor. Kalau dilarikan pelakor, syukur apa sabar? Sabar kata mereka. Hidup ini itu bolak balik. Dapat suami ganteng, terima kasih Allah. Kau takdirkan suami ganteng. Dilarikan pelakor saking gantengnya, sabarnya pun. Itulah risiko. Dapat suami ganteng, dicintai orang lain. Begitu kira-kira. Artinya apa? Jangan stres menghadapi hidup ini. Bahagiakan hidupmu dengan syukur. Dua kajian kita pada subuh ini nanti kita lanjutkan insya Allah di Jumat ke-4. Karena sekarang jam 6 lewat 2 menit Bapak Ibu. Cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ridho ikhlas memaafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.